Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Fajar Pambuti dengan NIM 1242401008. Di sini saya akan mengerjakan tugas PHP dan akses database dari pemrograman web dasar. Di sini, kita menggunakan database Nwin. Dalam database itu, kita atau tugasnya sendiri adalah menampilkan ID produk, nama kategori, nama company, dan harganya. Untuk tabel yang kita gunakan ada tabel suppliers, tabel produk, dan tabel kategoris. Nah, untuk user interface-nya hanya menggunakan HTML, tidak menggunakan CSS. Ya, baik, kita langsung saja mulai. Di sini kita buka VS Code. Di VS Code sendiri kita perlu yang namanya koneksi. Koneksi ke PHP. Nah, fungsinya apa? Koneksi sendiri fungsinya itu adalah untuk mengoneksikan PHP dan database. Sebentar. Ya, sudah. Sebentar. Kok kebalik. Nah, sini yang pertama itu kita adalah membuat yang bernama hostname. Hostname itu adalah server atau kita yang gunakan karena kita pakai SAMPP. Di SAMPP sendiri itu pakainya localhost. Jadi kita tulis localhost. Ya, terus jangan lupa titik koma. Selanjutnya ada yang namanya username. Nah, username default kita itu adalah root. Ini adalah default dari SAMPP-nya. Jika kalian sudah ganti, berarti jangan root atau yang username yang udah kalian pakai. Selanjutnya ada password. Password sendiri untuk default itu masih tidak ada, jadi kita kosongin. Kasih petik-petik terus kosong. Selanjutnya ada database. Ya, database yang kita pakai namanya adalah sebentar Nwin kecil semua. Ingat harus sama ya. Ya, nah, setelah itu untuk mengkoneknya kita pakai variabel yang bernama connect. Connect sendiri kita pakai query new mysqli terus dalam kurung kita masukkan yang pertama hostname, setelah itu username, setelah itu ada password. Sebentar, password. Setelah itu yang terakhir adalah database-nya. Ya, terus jangan lupa titik koma. Ya, selanjutnya kita bikin if atau jika. Jika connect, bentar lupa dolarnya, dolar connect menunjuk, gak tahu namanya, saya nyebutnya menunjuk connect error. Kita bikin die atau peringatan yang berisi koneksi gagal. Terus setelah itu kita titik koma. Terus untuk else-nya, kalau misal berhasil, bakal keluar echo. Kita pakai petik, kita cout-in database-nya aja lah. Database. Ya, titik koma. Ya, kita coba. Kita buka localhost. Sebentar, localhost. Setelah itu garis miring. Nama foldernya tks1 garis miring, filenya koneksi.
koneksi.php. Ya, kenapa keluarnya database? Oh ya, aku lupa. Bentar, lupa dolar. Nah, ya harusnya keluar and win. Nah, artinya database sudah terkoneksi. Ya, selanjutnya kita buat HTML, kita buat PHP untuk menampilkan isi dari database ini. Atau tugasnya, kita beri nama index.php. Kita pakai HTML, yaitu kita shortcut aja lah. Ya, kita beri judul dulu. Sebentar. Kita pindah ke index dulu. Nah, kita dapat index, kita kasih judulnya tugas PWD database. Nah, harusnya sudah ganti tugas PWD database ya. Setelah itu di body, kita yang pertama itu kita harus membuat tabel atau tabel. Di tabel sendiri kita pakai tr. Ya, kita disuruh menampilkan yang pertama itu produk ID. Tabel tr terus ch produk ID. Kita kopas saja biar cepat. Ada produk ID, produk name. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Nama produk. Sebentar. Produk. Setelah itu ini berarti ID produk. Bahasa Indonesia biar gampang. Setelah itu yang ini ada nama kategori. Terus yang terakhir adalah sebentar. Oh, itu ada nama company. Ada satu lagi yang kelewat yaitu harga. Ya. Oh ya, sama yang setelah itu kita dalam tabel di sini kita kasih judulnya dulu H2. Bebas mau berapa, kalau aku pakai H2. Di sini tugasnya adalah detail dari produknya. Ya, kita tes tampil atau tidak. Ya, tampil, tuh sudah tampil. Selanjutnya di bawah TR kita buka PHP lagi. Apa PHP? Sekarang tutup. Kita yang pertama adalah include koneksi ke PHP. Udah lupa petik. Koneksi ke PHP di koma. Kan titik koma aku ini. Ya, kenapa ini kepecet? Nah, setelah itu yang pertama kita deklarasikan query yang kita pakai. Kita query sama dengan kurung mysqli underscore query terus gini. Yang pertama kita pakai panggil variable connect. Variable connect ini diambil dari sini ya, variable connect. Setelah itu kita pakai koma. Setelah itu kita pakai apa itu query dalam database. Langsung saja select. Kita disuruh mengambil produk ID. Produk ID itu di tabel produk. Nah, tabel produk struktur produk ID ya. Oh, dia auto increment. Berarti kita langsung saja dari tabel produk ID berarti p titik produk ID.
Ingat harus sama huruf besar atau kecilnya. Ada produk ID, terus koma, kita tiru nampilkan produk ID, terus produk name. Produk name juga harus sama namanya. Produk name. H hampir saja ya. Setelah itu, di produk name kita disuruh menampilkan kategori name. Kategori name itu ada di folder kategori S. Berarti kita pakai singkat p titik kategori name. Setelah itu ada company name. Company name itu ada di tabel suppliers. Ya, berarti kita pakai s titik company name ke spasi ya. Setelah itu ada satu lagi yaitu unit price. Unit price itu setahu saya ada di produk. Ya, ada di produk. Tulis p titik unit price nya tulisannya bentar. Unit price gitu. Oke. Ya, setelah itu jangan lupa from. Yang pertama kan memakai produk itu kecil semua. Ingat harus sama. Produk P. Setelah itu join. Kecil semua suppliers. Suppliers tuh tulisannya OP-nya 2. Suppliers S. On yang sama dalam produk dan supplier itu ada di supplier ID. Oh, kita ke kategoris dulu. Salah. Kita kategoris dulu. Kategori SC on P titik kategori ID ada. Oke. Kategori ID sama dengan C titik kategori ID. Setelah itu kita join lagi. Kita semua join suppliers ya, suppliers S on supplier itu dia connect ke produk ID juga. P titik supplier ID sebentar, P nya 2 supplier ID sama dengan S titik supplier ID ya, titik koma. Selanjutnya kita bikin yang namanya while atau perorangan. While yang pertama itu ada $data. $data itu diperoleh dari kita bikin kayak variabel sementara gitu. Variabel sementara yang isinya ada mysqli underscore fetch underscore array. Salah, benar. Underscore array, terus masuk dalam koma. Yang isinya adalah query dari yang kita input tadi, yaitu $query. Ya. Setelah itu jangan lupa kita buka kurung. Ininya nutupnya nanti. Ya, error emang seperti itu. Kita tutup tuh di bawah tabel. Di atas tabel. Ini kita gini. Kita bikin tabelnya inputnya ini dulu. ID produk yang pertama TR.
Setelah itu kita, kalau TH itu dia menyamping, kalau TD ntar dia isi urut menurun gitu. Yang pertama itu kita harus buka PHP sama dengan, setelah itu kita tutup. Ya, yang pertama itu kita panggil data. Setelah itu kurung kotak, yang petik satu, setelah itu yang pertama itu produk ID. Ingat harus sama yang di database. Jadi kita langsung saja produk ID. Ya, karena biar mempersingkat waktu, kita kopas. Setelah produk ID, kita produk name. Setelah itu kategori name. Setelah itu company name. Ntar ada yang ketutup nih, tutup aja biar lebih lebar ya. Nggak aku kecilin ya, pas gini aja udah. Company name. Setelah itu yang terakhir adalah unit price. Ya, ya di sini masih error karena di sini kita belum tutup PHP-nya. Kita tutup, bentar salah. Mana tadi? PHP, kita tutup kurung, saya itu tutup ya. Harusnya sudah. Kita lihat ya, sudah tampil, tapi tampilannya masih sangat amat tidak jelas. Ini kita akan hias. Yang pertama itu kita hilangkan in dulu, endwin. Endwinnya itu karena saya echoin ini, kita hapus saja karena sudah terhubung. Harusnya hilang ya, sudah. Setelah itu di indeks PHP, kita ke head bagian sini, kita style, terus kita ubah duanya dulu. Bentar, detail produknya supaya di tengah kita kasih yang pertama text align, enter ya, harusnya dia pindah tengah ya. Sudah. Selanjutnya kita yang akan hias tabelnya dulu. Tabel itu adalah tabel, kita kurung, kita kasih bordernya sendiri. Saya mau pakai 1 pixel saja, warnanya default atau solid black biar hitam maksimal. Setelah itu saya akan coba ya, udah ada tabelnya. Setelah itu akan saya kasih radius biar tidak terlalu mepet. Sebentar, border radius berapa pixel ya, coba 5 pixel. Oh, border radius buat ini, buat lengkung biar keren. Setelah itu kita berarti untuk jaraknya itu berarti di TH. Yang pertama itu kita kasih teks, wajib teks align center tuh biar di tengah. Setelah itu ada background color, ini kan masih default semua kan, kita kasih biar keren merah biar menyala ya. Setelah itu ada border collapse, kita border dulu, nah 1 pixel solid black ya. Sudah. Kok border udah di post, bentar. Nah, border kenapa di situ? Apa ini ya, border solid black. Setelah itu ada border, sebentar, kita kasih padding dulu. Paddingnya kita kasih 10 pixel biar agak kelihatan lah ya. Sudah tuh, sudah kotak-kotak mengkotak. Setelah itu ini ada space-nya, kita hilangkan tuh pakai border collapse kalau nggak salah ya. Border collapse, kasih collapse.
Harusnya dia apa nggak ganti. Sepertinya itu harus nanti di TD dulu. Kita coba satu-satu. Apa itu ya? Text align dulu. Align center. Setelah itu ada background color. Background colornya kita menggunakan abu-abu aja biar keren. Ya, setelah itu ada kita kasih border lagi. Kita kasih border samakan saja 1 pixel solid black. Kita cek. Ya, sudah. Oh, kita lupa biar jelas kita kasih paddingnya sampaikan saja 10 pixel koma ya. Nah, sudah, tapi masih di kiri. Di sini taruh sini aja udah. Align center. Ya, sudah, harusnya dia pindah ke tengah. Ya, kita ambil. Di sini ada untuk ID produknya total ada 77. Sudah tampil semua, tapi ini masih ada space-nya. Kita kasih border collapse. Border collapse. Harusnya sekarang sudah. Apa tidak mau? Sebentar. Atau karena kenapa ini menghilangkan ininya gimana ya? Bentar. Border collapse. Kalau saya border collapse dah. Apa tidak mau ya? Nah, sudah. Nah, harus di atas juga ternyata tuh. Sudah tampil, tapi ini masih kotak. Kenapa radiusnya kurang kayaknya? 15 pixel. Oh, tidak bisa, kalau udah collapse nggak bisa pakai radius. Oke. Udah, ini aja. Ya, sudah tampil dari ID produk, nama kategorinya apa, terus company-nya apa, atau suppliernya, dan harga atau price-nya. Ya, itu saja mungkin tutorial atau tugas dari PWD aplikasi PHP dan akses database menggunakan HTML, tidak menggunakan CSS. Dia itu menampilkan produk ID, nama kategori, nama produk, nama kategori, nama company, yang terakhir adalah harganya. Ya, ini sudah tampil. Untuk cross check, kita cek di produk. Ya, di sini ada, kita ambil contoh produk ke-13 Konbu. Kita cek di sini sama enggak? Ya, Konbu sama. Terus suppliernya Konbu, suppliernya adalah supplier ID nomor 6. Kita cek supplier. Supplier nomor 6 itu namanya Mayumi. Konbu namanya Mayumi. Terus kategorinya, berarti kita cek di kategori. Tadi di produk. Yang Konbu mana Konbu tadi? Konbu. Nama dia kategori ID-nya adalah 8. 8 itu berarti seafood. Apakah sudah benar seafood? Ya, benar. Untuk harganya adalah 6. Kita cek. Konbu tadi harganya 6. Net price. Ya, sekian mungkin video dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.